Sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota. Sia-sialah mengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam kondisi yang luar biasa di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyebarkan kabar baik ini kepada keluarga kalian, kepada kerabat dan teman-teman sekalian, agar kita bisa membawa semakin banyak jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti bersama-sama ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hilang namanya. Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
tangan di atas kepala kita. Kita berikan glory bagi nama Dia. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Shalom saudara, luar biasa kuasa dalam namanya, tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menyelamatkan saudara. Selamat bergabung kembali, yang pertama kali hadir atau pertama kali menonton siaran ini, saya ucapkan selamat datang. Kami dari GBI Rema Ilahi, kami datang bersama-sama dengan seluruh anak percaya, dengan seluruh orang percaya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita puji Dia, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau kembali, membawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadiru. Oh, inilah hidupku. Mari katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, sana kau menanti, membawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadiru. Hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu.
hidupku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam tegap di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam tetap di hatimu. Oh, oh. Ajarku berdiam tetap di hatimu. Ajarku berdiam tetap di hatimu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berdiri tadi saat puji-pujian, silakan duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Samuel. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita buka telinga kita buka hati kita untuk menerima ajaran firman Tuhan. Sebelum itu saudara, mari kita saksikan satu pujian persembahan dari Christian Yohanes dan Job Henok Yohanes sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Selamat menyaksikan.
darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami sudah ditebus. Kami bukan lagi menjadi hamba, tapi kami ditebus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang menuruti perintah-perintah-Mu Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi punya kerendahan hati, mau ditegur, mau dinasehati oleh firman-Mu. Kalau selama ini Bapa, mungkin kami mengeraskan hati kami, mungkin kami seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Hari ini Tuhan, saat ini Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, agar kami menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Engkau Tuhan Yesus. Agar kami menjadi pribadi yang mau ditegur, mau belajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami murid-murid-Mu Tuhan mau belajar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu, Bapak Samuel, yang memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut lidahnya hanya berasal daripada Engkau. Dan firman tersebut boleh menjadi benih yang ditanam di tanah hati kami yang subur. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya percaya saudara pasti akan berkata luar biasa. Sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Hari Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Mei 2020. Dan GBI Rema Ilahi telah mengadakan kebaktian secara live streaming sudah 13 kali ibadah raya dengan minggu ini.
Kami masih tetap melayani di hari Minggu untuk saudara masing-masing di rumah, baik jemaat GBI Remai Ilahi Harmoni, Duta Bandara, Kapuk Raya, maupun jemaat Tuhan di live channel ini, dimanapun Anda berada di hari Minggu yang berbahagia ini, untuk kita bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Cuman satu yang saya takuti, saudara mungkin sudah menikmati ibadah di rumah, saudara tidak lagi mau ke gereja lagi. Habis ibadah di rumah sudah enak, mungkin saudara bisa sambil minum kopi, mungkin sambil tiduran di tempat tidur, mungkin atau bajunya sih rapi, tapi celananya pakai celana pendek. Memang sekarang ini pintu gereja tertutup. Saudara harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kalau pintu gereja sudah dibuka kembali, kembalilah saudara ke gereja masing-masing. Jangan saudara lupakan itu. Saya sangat percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja sangat spesial. Tuhan sedang bekerja sangat khusus. Kita belum mengerti, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Yang cuman kita bisa lakukan adalah sabar dan menunggu, karena kita menikmati hari-hari dengan tetap di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah, dan belajar di rumah. Apa saja yang kita lakukan di rumah, karena saya percaya keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya. Mari sekarang kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur. Kita buka Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Kata hajar artinya pukul, dengan tujuan supaya jera. Kata hajar biasanya memiliki pengertian negatif, dilakukan karena kesabaran yang sudah habis, kejengkelan yang memuncak, sudah tidak bisa dikasih tahu dengan perkataan lagi, dan lain sebagainya. Tetapi hajaran yang dilakukan Tuhan berbeda dengan yang dilakukan manusia. Dihajar Tuhan itu bukan karena Tuhan sudah habis kesabarannya, tetapi Tuhan mau melakukan dengan tujuan kebaikan bagi umatnya. Hajaran Tuhan bersifat mendidik. Tuhan tidak pernah menyerah dan berhenti untuk menghajar umatnya sampai rencananya digenapi. Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk menuntunnya ke dalam pertobatan. Hajaran Tuhan bisa melalui masalah, penderitaan, atau pergumulan yang akhirnya menyadarkan umatnya dari kesalahan yang telah diperbuat dan takut untuk berbuat dosa lagi. Kalau kita saat ini sedang dihajar Tuhan, mengucap syukurlah, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Semua untuk kebaikan kita, untuk menyadarkan dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Tuhan Yesus mengajar bukan karena benci dengan kita, tetapi Tuhan Yesus membenci dosa-dosa kita. Sebagai anak Tuhan yang untuk mendapatkan kasih-Nya, kita perlu mendapatkan hajaran darinya. Kita tetap beriman bahwa hajaran Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Seperti di kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman ini berkata bahwa Tuhan adalah wujud kasih-Nya. Tuhan menghajar anak-anaknya itu sebagai wujud kasih-Nya yang membawa kita pada kedewasaan iman. Hajaran tersebut dapat berupa penderitaan dan kesesakan, serta kegagalan dan penyakit, sehingga kita dapat mempunyai kematangan rohani. Tuhan tidak akan membuat kita celaka dengan hajaran tersebut. Di kitab Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hajaran Tuhan juga mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan agar kita bertobat. Banyak orang yang menerima hajaran tersebut merasa kecewa dan memberontak kepada Tuhan tanpa mau tahu bahwa Tuhan menyesahkan mereka yang diakuinya sebagai anak, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan juga menggunakan kuasa roh-Nya dalam firman-Nya untuk mengajar ketidakpercayaan dan memurnikan roh kita agar menjadi kuat dan tidak terhukum.
Biarlah firman memperbaiki kita dan membuang nafsu yang akan menyesatkan kita. Di fase ini, kebanyakan orang Kristen lebih suka belajar tentang berkat, kuasa, kesembuhan, karunia, dan topik-topik yang lain yang tidak menuntut kematian daging kita. Itu sebabnya memang benar. Ada semua itu di Alkitab. Namun kita juga harus belajar secara menyeluruh isi Alkitab. Sebab bila tidak, maka akan terjadi sebuah ketidakseimbangan di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita memiliki dasar kerohanian teguh dan bertumbuh menuju kedewasaan rohani, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam kitab Ibrani 12, mari kita buka firman Tuhan di Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ayat 5. Kita baca sama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kita sebagai anaknya, Tuhan menganggap kita sebagai anak. Jadi jangan menganggap enteng setiap teguran atau didikan Tuhan. Di ayat 6, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyesahkan artinya memukul. Jadi Tuhan memukul anak-anaknya karena dia mengasihinya. Di ayat 7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi seorang bapa yang baik, dia akan menegur, dia akan menghajar, memberi didikan buat anak-anaknya. Di ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau saudara mau dianggap anak, terimalah teguran dari Tuhan. Jangan kau lari. Karena saya percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita dihormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mengapa Tuhan perlu mengajar dan menyesakkan orang yang dikasihinya? Apakah karena Dia adalah Tuhan yang kejam dan senang melihat kita menderita? Tujuan Tuhan mengajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Di Ibrani 12 ayat 11, ya, ayat selanjutnya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, mengapa Tuhan perlu mengajar dan menyesakkan orang yang dikasihinya? Apakah karena Dia adalah Tuhan yang kejam dan senang melihat kita menderita? Tidak. Tujuan Tuhan mengajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini, firman Tuhan ini dia menyadarkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk dihajar guna memperoleh kedewasaan iman.
Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani dan bersedia memikul salibnya. Apakah pada waktu dipukul oleh Tuhan akan terasa sakit? Tentu saja terasa sakit ketika kita dipukul. Namun justru rasa sakit itu yang membuat kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Izinkan rasa sakit itu untuk melakukan tugas penyucian dan pemurnian di dalam kerohanian kita. Hanya lewat rasa sakit itulah kita bertumbuh menjadi dewasa rohani dan memiliki kebijakan ilahi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi yang saya tahu, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagian yang firman yang kita baca tadi adalah suatu contoh yang mudah supaya kita mengerti artinya apabila kita dihajar oleh Tuhan. Saudara, nasihat di atas mengatakan Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya sebagai seorang ayah mengajar anaknya. Seorang ayah mengajar anaknya menurut apa yang dianggapnya baik. Demikian kata Alkitab. Tetapi ayah kita di surga mengajarkan kita supaya kita menjadi baik dan beroleh bagian di dalam kekudusannya. Di sini kita melihat suatu tujuan akhir yang sangat tinggi nilainya. Saudara, kita dihajar oleh Tuhan supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah. Tujuan ini memberi pengharapan yang sangat menghibur kita masing-masing. Karena di Amsal 20 ayat 1 berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kalau saudara mau dididik Tuhan, cintailah teguran, cintailah pengetahuan, supaya saudara diangkat Tuhan. Di Amsal 5 ayat 23 berkata, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ya, jadi apa? Kalau saudara tidak dididik oleh Tuhan, tidak mau menerima, maka saudara akan tersesat. Mungkin jalan kita yang kita anggap ini adalah jalannya lurus. Banyak orang menyangka jalan kita ini jalan yang lurus, tapi sebenarnya jalan yang ser. Tuhan ingin kembalikan jalan kita menjadi jalan yang lurus. Ada 3 ciri-ciri orang yang mau ditegur, mau dihajar Tuhan. Ciri yang pertama adalah dia tidak suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, tetapi mau sadar akan kekeliruan dan kesalahannya sendiri yang perlu diubah, sehingga mau menjadi pribadi yang lebih baik, taat, giat, membangun karakternya sendiri untuk serupa dengan Kristus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang suka akan teguran Tuhan, yaitu tidak sombong, suka menganggap dirinya sendiri paling benar. Dan pastinya orang ini bukan orang yang tidak bisa dikoreksi, gampang tersinggung, marah, atau gampang ngambek. Dan ciri yang ketiga adalah tidak mudah kecewa kalau mengalami kegagalan. Sebaliknya giat belajar tentang firman Tuhan, suka komunitas, bekerja sama secara tim, dan motivasi diri secara tetap semangat. Kenapa harus kita di dalam tim? Karena kita kalau di dalam tim, kita percaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membangun, mungkin bisa juga saling menegur satu sama yang lain. Karena apa? Kita tidak tahu apakah jalan yang kita lakukan ini benar atau salah. Teguran mungkin cukup keras, tetapi ketahuilah Tuhan merindukan pertumbuhan dari setiap kita. Orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan harus siap berjalan dalam zona tantangan. Karena proses tidak akan berlangsung di zona aman dan nyaman.
tetapi buah dari ketekunan kita, kesabaran kita, hati yang tetap setia dan tulus mengasihi Yesus, apapun keadaannya, akan menghasilkan buah kehidupan yang sangat manis dan pastinya akan menyelamatkan hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, Dia menyerahkan anaknya, mengaruniakan segala yang baik demi kita. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Ya. Tetaplah percaya bahwa Dia Bapa yang setia. Bahkan di saat kita gagal pun, Dia tidak akan meninggalkan kita maupun membiarkan hidup kita berakhir dengan sebuah kisah yang menggantung. Kuncinya adalah belajar taat, menjalani proses yang ada. Milikilah hidup untuk selalu bersyukur sekalipun keadaan tidak mendukungmu. Bersyukurlah selalu, senantiasa, dan kenalilah isi hatinya lebih dan lebih lagi. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
selamanya. Haleluya. Kita telah mendengarkan penjabaran firman Tuhan yang luar biasa. Hati kita bagaikan tanah yang subur, siap dan sudah menerima benih firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, agar benih firman Tuhan yang baik boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah, ada yang 50 kali, bahkan ada yang 100 kali. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena hidup kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Orang akan melihat Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih kami telah menerima firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Samuel. Membukakan hati dan pikiran kami. Dan firman Tuhan itu terus mengubah hati pikiran kami. Kami renungkan firman Tuhan itu. Kami hidupi firman Tuhan itu. Kalau Tuhan menghajar kami, karena Tuhan mengasihi kami. Kalau Tuhan menghajar saya, berarti Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan tidak menginginkan kematian, kecelakaan dalam hidup saya. Kematian yang sia-sia. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau belajar seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih banyak Bapa. Benih firman Tuhan yang ditabur itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Bukan di tanah hati yang tipis, yang kemudian layu karena tanahnya berbatu-batu. Bukan jatuh di pinggir jalan, kemudian benih itu dimakan oleh burung, yaitu oleh iblis roh-roh jahat. Bukan di tanah semak onak duri yang dihimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan akan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dikasihi Tuhan Yesus katakan amin. Ya, saudara, saya mengajak saudara merenungkan kembali, mencerna kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel. Ya, jadi saudara, di dalam tadi dikatakan Mazmur 94 ayat 12, yaitu dikatakan berbahagia. Ya, tadi saya mendengarkan firman Tuhan ini ya lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja ya melalui Bapak Samuel menerangkan
firman Tuhan mengenai kita dihajar atau didisiplin oleh Tuhan. Ya. Tadi ada Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Di dalam Alkitab saya, ini ada Alkitab bahasa Inggris sampingnya, ditulis blessed. Blessed is the man you discipline. Ya, ternyata berbahagia itu adalah diberkati. Bless the man you discipline. Ya, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sering berapa kali, saya tidak terhitung, dihajar oleh Tuhan. Ya. Yang sering saya ingat adalah saya pernah jatuh dari plafon rumah. Ya. Karena naik pohon mau ngambil mangga, jatuh dari plafon mungkin 3 meter. Ini salah satu contoh yang kecil ya saudara. Tapi bagi saya luar biasa, lumayan juga jatuh dari 3 meter. Dan ini membuat saya apa? Terus saya kalau berjalan hati-hati. Apalagi yang rumahnya naik tangga 2 lantai. Saya jalan hati-hati. Supaya tidak jatuh. Apalagi orang sudah berumur kalau jatuh. Ini fatal, saudara, ya. Tuhan bisa mendidik saudara, menghajar saudara. Dan dengan kita mengetahui firman Tuhan ini, saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan. Engkau menghajar aku. Ya, ada banyak sebetulnya. Tuhan berbagai macam cara. Mungkin lewat sakit, ya, lewat kelihatannya kemalangan, kegagalan, malapetaka. Tuhan izinkan, Tuhan menghajar kita. Supaya kita tidak mengalami malapetaka yang fatal. Ya. Demikian juga sering kita dengar Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Ini saudara, kalau kita mengerti hal ini. Zaman sekarang ini banyak orang yang sifatnya suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan keadaan. Yang sering disebut blaming. Ya, ini salah satu sifat yang tidak baik. Khususnya apalagi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ya. Sifat ini, kebiasaan ini karena kelakuan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan diteruskan, diulang lagi, terus akhirnya menjadi karakter. Karakter suka menyalahkan. Kalau ada masalah, menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan keadaan. Mari stop karakter ini, saudara. Kebiasaan ini. Dengan kita menerima berkat firman Tuhan ini, kita sadar, kita dihajar, kita didisiplin oleh Tuhan. Maka apa? Tuhan ampuni saya. Saya yang salah. Saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau upgrade. Wah, sekarang ini orang suka di-upgrade.
saudara juga suka di-upgrade. Yang percaya kata amin. Ya, supaya saudara naik level to the next level. Ya, saudara menjadi manusia kualitas yang lebih baik, lebih memuliakan Tuhan. Yang percaya kata amin. Ya, dan menerima upah dari Tuhan. Ini saudara. Kita semangat saudara ya. Di dalam masa-masa stay at home ini, kita bisa duduk-duduk dengan Tuhan. Ya, saya senang duduk-duduk dengan Tuhan. Mari belajar saudara. Duduk di kaki Tuhan. Dan mendengarkan suara Tuhan. Itu luar biasa saudara. Tidak bisa terkatakan. Ya, ini saudara. Saudara, ini ada satu tadi dikatakan ya oleh Pak Samuel, Amsal 5 ayat 23. Dikatakan ia mati karena tidak menerima didikan. Wah, ini saudara, firman yang luar biasa. Orang itu mati karena tidak menerima didikan. Dalam bahasa Inggris, for lack of discipline. Tidak pernah didisiplin. Ya, zaman sekarang ini saudara, kalau orang suka menyalahkan, makanya tidak mau digembalakan, sulit digembalakan. Nggak enak di gereja sini, pindah gereja sini. Nggak enak di gereja situ, pindah gereja sono. Ya, tidak mau didik. Ya, saudara, saya percaya kita menyadari firman Tuhan ini. Kita menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, yang memiliki penundukan diri. Apalagi anak-anak akan memiliki sifat penundukan diri. Atau tadi kita nyanyikan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Bukan memberontak, bukan melawan. Ya, ini saudara. Ini firman Tuhan memperingatkan kita. Ya, tempo hari kita melihat berapa banyak kecelakaan naik mobil sport di jalan tol. Wah, saya ingat firman Tuhan. Kekayaan itu justru bisa mendatangkan malapetaka. Mestinya bisa diberkati Tuhan, naik mobil yang mahal, yang bagus, tetapi malah terjadi kecelakaan fatal dan mati. Ya, ini saudara. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya, anak-anaknya, mati sia-sia, ya, karena tidak menerima didikan. For lack of discipline, ya. Karena itu katakan, ya Tuhan, saya mau didisiplin supaya saya tidak jatuh dalam malapetaka yang fatal. Ya. Saya percaya saudara tidak lupa Ulangan 30 ayat 15. Aku perhadapkan kepadamu keberuntungan dan kehidupan, atau kematian dan malapetaka. Pilihlah kehidupan dan keberuntungan. Sebab Ulangan 30 ayat 9, Tuhan bergirang karena kita dalam keberuntungan kita. Tuhan bergirang, saudara. Ya, haleluya. Kemudian apa tadi saya dengar Pak Samuel menjabarkan? Selain menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ya. Orang suka menjadi kecewa kalau gagal.
Adakah mungkin hari ini saudara ada kegagalan? Ya, bangkit lagi. Ya, saudara. Saya tidak mau jatuh lagi Tuhan dalam lubang yang sama. Saya percaya Tuhan, ini pelajaran yang mahal, kegagalan. Ya, mari saudara, kita diberkati firman Tuhan ini. Memang kelihatannya nggak enak dihajar oleh Tuhan, tetapi ini akan membuat saudara dan saya meraih janji Tuhan, hari depan yang penuh pengharapan. Ya, kita rela dihajar Tuhan, didisiplin Tuhan. Nanti saudara dan saya punya karakter yang bagus, punya karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Saya pikir manusia saja lihat orang sombong tidak suka. Apalagi Tuhan yang punya langit dan bumi. Dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini saudara, mungkin saudara sedang berkata, ya Tuhan, aku orang yang kau hajar itu Tuhan. Aku yang mengalami kegagalan ini. Aku terima ini Tuhan. Ya, saudara, mari tetap semangat karena Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Mari tutup mata, angkat tangan saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari saudara dimanapun berada, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Percaya tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Ayo saudara, ayo tetap menyembah Tuhan. Ayo, sudah bangkrut, habis semuanya. Ayo merendahkan diri, duduk dalam teduh, dan tetap menyembah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Aku tidak memberontak ya Tuhan, kalau Engkau mengajar aku. Dan aku percaya, aku merasakan Engkau sangat mengasihi aku Tuhan. Engkau meluput nyawaku dari kematian. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu saat ini, dimanapun berada, yang sedang lemah, yang sedang sakit. Roh Kudus menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti internet ini sampai ke rumah-rumah, dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahannya sendiri, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat, yang terbelenggu, lepas dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Roh-roh jahat kami usir, lepas dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Yang depresi, yang stres, lepas dalam nama Yesus. Lepas dari belenggu dalam nama Yesus. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima urapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji menyertai kami. Oh Yesus.
berjanji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji lalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada Tuhan yang menolong anak-anakmu di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Ada Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir saat kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami berbahasa roh, sebab Roh Allah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebelum akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati kami. Maka kami juga membawa persembahan kami ke hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara.
Tuhan Yesus, Kau yang memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di masa-masa saat krisis ekonomi, kami percaya, kami menabur, kami akan menuai. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada berkat ekonomi, mujizat ekonomi, sekalipun di tengah krisis, membuktikan bahwa kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Bagi mereka yang belum ada benih, Tuhan Yesus memberkati supaya ada benih untuk ditabur, sehingga kami anak-anak-Mu bisa menabur dan menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah umat di tanah perjanjian. Kami menabur dan kami menuai berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami angkat tangan semua. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan,